Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang materinya yaitu teologi buruh. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Nama saya Fania Selina Bilah. Nama saya Indah Aryani. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah buruh. Pertama itu saya akan menjelaskan pengertian dari buruh. Buruh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan, buruh adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain dalam sebuah usaha untuk mendapatkan upah, gaji, ataupun imbalan dalam bentuk lain yang sebelumnya itu telah disepakati. Selanjutnya, dalam pemberian upah itu bisa diberikan secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Macam-macam dari buruh itu ada beberapa macam, yaitu buruh tani, buruh kasar, buruh tambang, buruh pabrik, buruh terampil, dan lain-lain. Buruh itu disebut juga dengan pekerja. Batasan buruh ataupun pekerja telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 yang mengenai ketenaga kerjaan, yang berbunyi buruh ataupun pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau gaji ataupun imbalan dalam bentuk lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah buruh. Buruh itu diawali dari sistem perbudakan. Sistem perbudakan itu di Indonesia sendiri sudah terjadi ketika penjajahan bangsa luar yang datang ke Indonesia yang disebut dengan Romusa. Dari sistem ini, masyarakat Indonesia diperbudak, disuruh bekerja keras namun tidak diberi upah. Jadi dari sini artinya bahwa pemburuan itu memiliki akar sejarah yang sangat panjang, karena tidak hanya di sebuah tempat, tapi bahkan di seluruh negara perbudakan itu memiliki sejarah. Tidak terkecuali terhadap Islam. Di dalam Islam perbudakan juga ada. Jadi Islam itu salah satu misinya adalah membebaskan masyarakat dari perbudakan, dari sistem perbudakan itu. Saya akan menjelaskan materi Islam memperjuangkan buruh. Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban semua manusia, termasuk kaum para pekerja dan kaum para buruh. Ajaran beberapa hadis yang dapat dilihat dapat memberikan jaminan nyata bahwa para pekerja harus bekerja dalam keadaan yang nyaman, jauh dari ancaman PHK, keterlambatan pemberian gaji, dan tuntutan pekerjaan di batas luar kemampuan manusia, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Islam mengajarkan betapa pentingnya memberikan hak dan kewajiban kepada para buruh. Islam memberikan berbagai kemerdekaan penuh kepada buruh. Dengan demikian, tidak seorang pun yang boleh memaksanya melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Namun bersama dengan itu pula, Islam melarangnya sebagian pekerjaan yang diharamkan, yang dapat mengakibatkan kebinasaan masyarakat dan kehancuran para pekerja itu sendiri. Selain itu, Islam memiliki prinsip keadilan, yaitu prinsip yang ideal di dalam konsep perburuhan. Di dalam prinsip ini, ia menempatkan kedua belah pihak, buruh maupun majikan, untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi kewajiban yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruh dalam perspektif Islam. Ada beberapa konsep buruh dalam perspektif Islam. Yang pertama, buruh adalah saudara. Islam membangun struktur sosial di mana setiap individu disatukan oleh hubungan persaudaraan dan rasa sayang sebagaimana satu keluarga yang diciptakan Allah. Persaudaraan bersifat universal, tidak terikat ruang dan batas geografis tertentu, serta mencakup umat manusia, bukan hanya keluarga, suku, atau ras tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa yang mempunyai pekerja, hendaklah diberi makan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan paksa ia melakukan sesuatu hal yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu." Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, hubungan antara majikan dan buruh sama-sama saling menguntungkan, baik dalam kemitraan, kekeluargaan, dan simbiosis mutualisme. Yang kedua, perintah memperlakukan buruh dengan baik. Dalam Islam, kehormatan itu sangat penting dijunjung tinggi oleh masing-masing individu. Nabi Muhammad. Yang ketiga, pemberian beban kerja tidak boleh melebihi kemampuan.
Islam mengharuskan manusia untuk bekerja. Salah satu ajaran Islam mengenai buruh adalah pemberian beban kerja tidak melebihi kemampuan buruh. Al-Quran melalui kisah Nabi Musa alaihissalam yang bekerja di rumah Nabi Syuaib alaihissalam dalam surah Al-Aqsas ayat 28 menunjukkan dalam pemberian kerja majikan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesamaan. Yang keempat, upah yang layak dan tepat waktu. Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya. Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah jaza atau balasan atau pahala, sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah di antaranya surah An-Nahl ayat 16. Kata walannaziyannahum pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia atau materi maupun di akhirat atau pahala. Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat. Pembayaran gaji harus dilakukan tepat waktu. Imam Abdurrahman Al-Munawi pernah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan seorang menunda pemberian gaji tepat waktu dengan tanpa alasan, sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW bahwa berikanlah upah sebelum keringat si pekerja kering. Begitu juga dalam kenaikan upah, di mana upah bisa meningkat naik dengan bertambahnya umur pekerja dan meningkatnya pengalaman, juga ketika harga barang di pasaran melonjak dan perusahaan mendapatkan laba yang meningkat. Dan yang kelima, kewajiban buruh terhadap majikan. Sebagai wujud komitmen Islam terhadap keadilan, maka Islam juga melindungi majikan dengan memberikan kewajiban moral kepada para pekerja atau buruh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak masuk surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek pelayanannya terhadap majikan." Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah para buruh yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah dan kepada majikannya. Hadis riwayat Ahmad. Perundingan bersama merupakan suatu proses pemimpin serikat yang mewakili kelompok karyawan menegosiasikan kesepakatan kerja dengan wakil dari pihak manajemen atau pengusaha. Perundingan ini sifatnya kontinuitas antara majikan dan organisasi buruh yang ditunjukkan teologi buruh sebagai basis keadilan. Diriwayatkan dari Mustawrid bin Syaddad, "Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencari istri untuknya. Seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarinya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencari tempat tinggal." Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau mencuri. Beberapa norma yang bisa ditarik dari hadis-hadis di atas. Yang pertama, perhatian Islam terhadap kesejahteraan buruh yang ditunjukkan perlunya pemenuhan hak-hak buruh secara adil dan proporsional. Yang kedua, perhatian Islam terhadap fasilitas buruh agar mereka hidup layak dan sejahtera. Yang ketiga, perhatian Islam terhadap buruh agar setiap karyawan menunjukkan prestasi terbaiknya dan hasil karya yang optimal.
Teologi buruh sesungguhnya bukan hanya menerjemahkan sifat-sifat ilahiyah dalam membangun relasi majikan dan buruh, tetapi lebih dari itu. Teologi buruh juga meniscayakan hadirnya spirit pembebasan buruh dari segala macam penindasan dan kezaliman. Bila kebebasan berserikat telah terpasung dengan tidak adanya kemandirian organisasi pengusaha dan pekerja, berupa dukungan akan hak dan jaminan yang membela hak-hak anggota untuk meningkatkan kesejahteraan umum, maka konsep spirit. Secara sederhana, buruh juga manusia yang menggunakan tenaga dan pikiran untuk mendapatkan upah dari pemberian pekerja, tetapi juga mendapatkan upah layak tampaknya tidak pernah terwujud lebih bagi kerah biru, yaitu buruh kasar. Berbeda sekali dengan buruh kerah putih atau buruh profesional. Sementara pemberian kerja atau pengusaha merasa hasil yang diperoleh belum mampu untuk mencukupi kehidupan layak. Di sisi lain, pemerintah yang memediasi tak pernah menghasilkan jalan keluar yang memuaskan kepada belah pihak. Menunjukkan dalam pemberian kerja, majikan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesamaan. Islam juga memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja, di mana Islam memberi hukum-hukum yang harus diperhatikan majikan untuk memberi perlindungan terhadap buruh. Perlindungan tersebut menyangkut yang pertama, perlindungan terhadap pekerja dan waktu istirahat yang layak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, jaminan penghidupan bagi pekerja. Hadis riwayat Al-Nasai. Yang ketiga, menyegerakan membayar gaji atau upah. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, Islam menganjurkan agar setiap terjadinya akad atau kontrak kerja harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima, dan sebagainya, sehingga akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Upah dalam Islam dibangun atas dasar konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamaan tanpa adanya zalim terhadap yang lain.